Halo, di video kali ini kita bakal belajar trigonometri untuk mencari nilai X. Jadi di video ini kita akan full contoh-contoh soal, kita akan latihan. Soalnya sederhana, simple, levelnya belum yang terlalu rumit kayak TKA gitu, kayak ujian. Tapi kita akan sangat-sangat banyak soal supaya teman-teman kebayang dan dapat feelingnya ngerjain yang namanya trigonometri. Oke? Kita akan selalu nyari nilai X dari sebuah persamaan. Contoh, nomor 1, 1 per sin X sama dengan 2. Nah, X-nya ini kita tetapkan batasnya 0 derajat, X 360. Jadi, kenapa begitu? Karena X ini nilainya akan berulang ya. Trigonometri ini nilainya akan berulang. Sin misalnya 360 plus 30 itu akan sama dengan sin 30 kayak gitu misalnya. Jadi, dia itu karena dia kan kemarin kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita jalan 90 derajat, 180 derajat gitu, 270 derajat kayak lingkaran ya, terus kesini 360 derajat. Nah misalnya kita jalan lagi 360 plus 30 berapa? Misalnya di sini ya 390 derajat. Sin kostan 390 derajat itu sama dengan sin kostan dari 30 derajat gitu. Jadi sebenarnya kalau udah satu putaran dia naik lagi di atas 360 derajat itu sama aja gitu. Jadi kita akan nyari nilai X untuk setiap persamaan, tapi X-nya dibatasin. X-nya lebih dari sama dengan 0, tapi kurang dari 360. Jadi dari 0 sampai 359 lah kurang lebih kayak gitu. Pertama, 1 per sin X sama dengan 2. Kalau kayak gini masih gampang, kita coba pindah ruas aja gitu ya. Berarti kan di sini 2 kali sin X sama dengan 1. Kalau gitu sin X sama dengan setengah kayak gitu. Nah, setengah ini berapa aja sih? Nah, ini biar dapat feelingnya aku gambar sekali lagi gitu ya guys. Yang namanya trigonometri tuh cara kerjanya kayak gini. Karena aku anaknya visual jadi aku suka gambar. Sin X, kalau kan teman-teman hafalin di trigonometri sudut istimewa ya, tabelnya mungkin aku tampilkan lagi di sini. Nah, ini maksudnya. Jadi sin X sama dengan setengah itu adalah berarti berarti X ini sudut berapa? Jawabannya adalah sudut 30 derajat kayak gitu. 30 derajat itu ada di sini. Nah, di sini kan all positif ya. Nah, di sini kita juga plus setengah punyanya. Di grafik ini sudut berapa aja yang value-nya tuh setengah. Entah itu plus setengah atau min setengah. Kita udah tahu 30 derajat gitu kan. Berapa aja sih yang sudutnya setengah, entah itu plus entah itu min gitu. Jawabannya itu tuh begini logikanya. Ini kan sudut horizontalnya ada selalu jadi patokan ya, 0 derajat sama 180 derajat. Jadi 30 derajat dari sudut horizontal itu pasti nilainya setengah. Kesini 30 derajat, kesini 30 derajat. Nah kayak gitu, secara visual tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu 30 derajat ini nilainya setengah, ini pun berarti berapa? 180 kurang 30 di 150 derajat gitu. Ini 180 plus 30 berapa? Berarti 210 derajat gitu ya. Di sininya berapa? 360 ya sudah 360 derajat min 30 derajat yaitu 330 derajat. Ini tuh nilainya setengah nih. Ini sinnya nilainya setengah. Karena ininya juga nih nilainya setengah. Sin 30 derajat sama dengan setengah kayak gitu. Nah, ini juga value-nya ya, angkanya tuh setengah, tinggal urusan plus minusnya. Karena di sini all, di sini sin, area kekuasaan sin, di sini tan, asitako ya, di sini cos. Maka kalau kita tanya sin 150 derajat, itu plus setengah karena dia area sin. Sin 210 derajat itu minus setengah. Sin dari 330 derajat adalah berapa? Min setengah karena dia areanya cos. Jadi logikanya dia tuh selalu mirror, selalu cermin gitu. Gampangnya nanti kalau misalkan kalian ditanya sin 210 derajat atau 150 derajat, itulah kenapa aku ajarin selalu tidurin dia ke sudut horizontalnya itu tuh berapa selisih sudutnya. Itu sama dengan kayak yang di kuadran 1 di sudut istimewa. Oke? Ya udah, dari sini kita tahu sin X sama dengan setengah ada di angka berapa aja. Jawabannya di 30 ya, sin 30 sama dengan setengah. Sin 150 derajat sama dengan setengah. Kalau ini enggak, sin 210 sama dengan min setengah. Sin 330 sama dengan min setengah. X-nya berapa aja? 30 derajat, 150 derajat. Gitu. Atau mungkin bisa juga himpunan penyelesaian ya. Sama dengan begini. Nah,
Nomor 2, sekan X sama dengan 1. Nah, kemarin ada ada kosekan ya. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Jangan lupa, sepersin. Kalau misalkan sekan, itu adalah seper cos. Padahal ini kosekan, tapi bukan seper cos. Kosekan itu sepersin, sekan itu seper cos. Oke, nah kita punya sekan X sama dengan 1. Berarti kita bisa bilang bahwa 1 per cos X sama dengan 1. Nah, oleh karena itu cos X sama dengan 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah balik lagi. Berapa saja nilai sudut yang punya nilai cos X sama dengan 1 di rentang ini? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita gambarin, guys, aku tampilin lagi, ini adalah sudut-sudut istimewa yang kemarin. Nah, kalau kalian lihat polanya dari 0 derajat nih ke 90 derajat, itu dia bergerak nilainya dari yang namanya di sini aku kotakin aja deh berarti. Cos itu dari 1 ke 0 kayak gitu ya. Polanya, makin ke 90 derajat dia makin 0 nilainya. Makin dia ke 180 derajat, itu sebetulnya dia makin balik lagi. Balik laginya tapi secara minus. Min 1. Nah, 0, dia geser ke sini min 1. Dia geser ke sini, polanya mengecil lagi ke 0. Dia geser ke sini lagi, yaitu 360 derajat. Nilainya 1 lagi. Oleh karena itu jawabannya berapa sudut atau berapa X gitu ya, himpunan penyelesaian dari X yang menghasilkan cos sudut atau cos X sama dengan 1. Kalau dari gambar ini jawabannya 0 derajat sama 360 derajat. Cuman tadi kita udah sepakat bahwa X itu kita mau rentangnya kita cuma ambil yang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Jadi 360 derajatnya udah nggak kita hitung deh dalam perhitungan ini gitu. Karena kalau misalkan gitu nggak habis-habis kalau kita nggak batasin kayak gini, X-nya tuh ya 0 derajat bisa, 360 derajat bisa, 360 kali 2 berarti 720 derajat bisa. Banyak banget himpunan penyelesaiannya tak habis-habis karena dia looping terus gitu. Nah itu yang aku maksud kenapa kita harus batasin. Intinya 360 derajat ini tidak termasuk. Jadi cos berapa yang menghasilkan nilainya sama dengan 1? Cos dari 0 derajat. Himpunan penyelesaian X sama 0 dalam derajat ya ini ya. Gitu. Ya dalam derajat boleh lah. Berikutnya, kotan X sama dengan akar 3. Kotan X sama dengan akar 3 berarti kalau misalkan kalian ingat kotangan adalah 1 per tangen ya. Berarti kita bisa tulis juga di sini 1 per tan X sama dengan akar 3. Atau tan X dibalik berarti yang sebelah kanannya 1 per akar 3. Nah, gimana caranya? 1 per akar 3 itu bisa kita rasionalisasi gitu ya. Bisa kita benerin bentuknya nih. Jadi 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 gitu ya. Yaitu akar 3 per 3. Atau sepertiga akar 3 cara nulis aja. Nah, ingat gak? Ada tan X berapa? Tan X yang nilainya 1 per 3 akar 3. Nah, lihat lagi nih. Nah, ini adalah sudut istimewa yang kita punya. Kalau misalkan kita lihat tan X yang menghasilkan akar 3 per 3 adalah 30 derajat ya. Cuma karena ini looping, jangan lupa, nah nilai X-nya berapa aja. Jangan-jangan dia punya temen yang sama-sama nilainya tan X sama dengan seperti akar 3. Nah, jawaban tadi kan dari sudut istimewa adalah 30 derajat ya. Tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Nah, sama, mirror lagi dia gitu. Untuk sepertiga akar 3 terserah plus atau minus, tapi intinya yang nilainya sepertiga akar 3 itu ada sudut lain selain 30 derajat, yaitu yang jaraknya sama-sama 30 derajat dari sudut horizontal, yaitu di sini 150 derajat, di sininya ini kan 180 ya, aku tulis lagi. Nah, di sininya berarti berapa? 210 derajat gitu. Di sini sebelah sini sudut 330 derajat kayak gitu. Tinggal kita lihat yang di sini kalau misalkan nilai tangannya ya, kita lihat nilai tangannya gitu. Ini grafik tangan aja. 30 derajat berapa? Sepertiga akar 3 gitu. AC. Nah, ini sinnya yang positif. Berarti kan di tangan 150 derajat seperti akar 3-nya negatif gitu. Nah, gitu. Di sini AC tak kok. Nah, di sini tan baru kekuasaan tan adalah sepertiga akar 3 di sini. Nilainya positif gitu. Dan di sini 330 derajat, tangan 330 derajat adalah min sepertiga akar 3. Karena apa? Karena tadi ini area main tan itu di sini gitu ya. Tangan positif di area sini gitu. Sama di sini. Karena di sini all semua nilainya positif. Oleh karena itu, kalau ditanya tangan X sama dengan sepertiga akar 3, maka X-nya berapa? Jawabannya ada 2 gitu. Tangan sudut berapa yang menghasilkan sepertiga akar 3?
antara sudut 30 derajat sama sudut berapa nih? 210 derajat. Ini adalah jawaban kita. Oke, kita ke nomor 4. Tan X sama dengan sin X per cos X. Kalau misalkan kayak gini, berapa nilai X-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingat, aku pernah jelasin sebelumnya bahwa tan sebuah sudut, tan alfa atau tan X atau apapun, sama dengan sin alfa per cos alfa gitu. Artinya, alfa atau X atau apapun nih sudut ya, sama aja, bebas mau disimbolin apa. Berarti tangan itu adalah sin per cos. Nah, kalau misalkan diketemuin sama persamaan gini, ini kan kayak rumus ya. Terus X berapa yang memenuhi gitu. Nah, ini tuh ceritanya soal jebakan. Karena kalau misalkan Anda terjebak, maka jawaban kalian adalah kalau memang teorinya tan X sama dengan sin X per cos X, berarti semua X memenuhi dong gitu ya. Semua. Jadi X ini semua angka bisa dimasukin karena memang rumusnya begini. Cuman dalam persamaan ada yang namanya syarat di pecahan guys. Jadi jangan lupa bahwa kalau misalkan kita tulis begini, artinya cos X itu kita mau nilai dia tidak sama dengan 0. Kayak gitu. Berapa solusi X untuk persamaan ini? Jawabannya adalah semua angka kecuali angka yang bisa bikin cos X nilainya 0. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berarti berapa aja sih? Berapa sih X yang bikin cos X sama dengan 0? Nah, ini pertanyaan kita sekarang supaya angkanya jangan itu gitu. Jawabannya adalah kembali ke kuadran sakti gitu ya. Sempat kita bahas, ini nilainya 1, nilainya 0 di sini nilainya min 1, di sini 0, di sini kembali lagi ke 1. Nah, jadi untuk cos, ini untuk cosinus ya. Ini kan 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, 270 derajat. Nah, jadi berapa saja sih sudut yang membuat kosinus itu 0? Jawabannya 90 derajat dan 270 derajat. Kesimpulannya gitu. Berapa X yang memenuhi persamaan ini? Semua angka kecuali yang bisa bikin cos X-nya 0 atau yaitu berapa? 90 derajat dan 270 derajat. Jadi ini jawaban kita. Yang ini. Oke. Nomor 5. Cosec X sama dengan min 1. Nah, cosec X sama dengan min 1 ini berarti yang namanya cosec adalah 1 per sin X. Ya kan? Berarti 1 per sin X sama dengan min 1. Berarti gimana? Min sin X sama dengan 1 atau ya sin X sama dengan 1. Sama aja lah kayak gitu ya. Sama dengan min 1 gitu. Nah, berapa saja sin X yang membuat nilainya adalah min 1? Ya udah kita lihat aja. Sin X min 1 tuh emang sudut berapa aja sih X-nya gitu. Oke, X berapa yang bisa bikin sin X sama dengan min 1? Kalau sin kebalikan dari cos. Kalau cos itu kan tadi di sini 1, 0 gitu ya. Kalau sin itu kebalikan dari cos, dia mulai dari 0. Di sini 1. Di sini 0, di sini min 1. Muternya kayak gitu. Nah, sin X di range 0 sampai X sama ini yang bisa bikin nilainya min 1 adalah sudut ini. Ini sudut berapa guys? 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Jadi X yang memenuhi di sini adalah, maka X sama dengan 270 derajat. Atau ya himpunan penyelesaian sama dengan 270 derajat. Gitulah, sama aja.